Halo Sobat Bola, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Setelah Jay Ilyas mengalami cedera yang membuatnya harus menepi dari lapangan, PSSI dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar naturalisasi bek Leeds United, Pascal Struijk. Apakah benar Struijk akan segera berseragam Garuda? Apakah ini solusi tepat untuk mengisi kekosongan di lini belakang timnas Indonesia? Mari kita kupas tuntas dalam berita kali ini. Yeah, it's a great question. I don't think you can replace Jays. That's a simple answer. I mean, what this man does behind the scenes for the team, he is a real leader, a genuine leader that cares about the mission to qualify this country, to take this country to the next level. So he's irreplaceable. It's as simple as that. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Prinsipnya DPR mendukung bagaimana merah putih, khususnya PSSI, berkibar. Karena apa? Ini berkaitan dengan orang banyak, Pak. Semua harapan, tumpuan kita, mata, doa bahkan. Masa cari orang dari 270 juta susah sih, gitulah. Jadi makanya inilah pemerintah juga fokus lah. Jangan kemudian saya tidak sepakat jalan pintas naturalisasi begitu ada pertandingan pemain kita cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, kan miris ngelihatnya saya. Kalau menang pun kita girohnya beda gitu. Wah, ini mau naturalisasi semua gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk evaluasi mereka yang dinaturalisasi, kontribusi seperti apa gitu. Dan olahraga ini kan juga ada batasan umur nih. Pak, heboh lagi nih Pak, naturalisasi nih Pak. Iya nih, memang harus sabar soal literasi. Karena sekarang banyak tiba-tiba orang yang nggak paham bola mulai komentar. Kenapa? Karena dia nggak tahu kita itu butuh 140 orang pemain timnas dari U15 sampai ke senior. Kita udah cari nih, pemain lokal kita nggak bisa memenuhi 150 ini. Dan apalagi levelnya sudah level tinggi nih sekarang pertandingan yang kita lakukan. Tapi FIFA memberikan kesempatan, silakan asal dia berdarah Indonesia. Ya kita cari orang-orang diaspora yang punya darah Indonesia. Contohnya Mes nih, dia bapaknya Belanda, ibunya Manado. Orang mana dia? Hei, orang Indonesia sekarang ini makin lama makin membaur. Banyak menikah antar suku. Terus suku mana dia? Anda bilang bukan Indonesia? Indonesia. Saya melihat John sangat serius dan saya apresiasi Coach John memberi kesempatan pemain muda. Tetapi ya beliau tetap menjaga keseimbangan para pemain senior juga untuk bisa terus berkontribusi. Ya memang sayang ada beberapa pemain yang cedera seperti Jay yang merupakan pilar utama. Ya saya berharap Rido, Elkan Justin bisa jadi pilar pertahanan yang baik, dan tentu Oman dan Mozambik bukan lawan yang mudah, tapi saya percayakan Coach John untuk bisa bersama tim bisa menghasil baik ya, karena memang di FIFA Matchday ini kan kita ngumpulin poin supaya peringkat kita lebih baik gitu. Jay Ilyas, bek tengah yang baru saja dinaturalisasi dan menjadi andalan timnas Indonesia harus menepi karena cedera. Cedera ini terjadi di tengah persiapan timnas menghadapi laga penting FIFA Matchday Juni 2026. Karena Ilyas dikenal sebagai salah satu pilar utama pertahanan Garuda. Ilyas bukan hanya sekadar pemain naturalisasi, ia adalah sosok yang membawa ketenangan di lini belakang, mampu mengorganisir pertahanan dan menjadi pemimpin di lapangan. Statistik menunjukkan bahwa sejak debutnya bersama timnas, Indonesia jarang kebobolan banyak gol ketika Ilyas bermain. Kehilangan Ilyas berarti kehilangan stabilitas pertahanan yang sudah mulai terbentuk. Media dan publik pun bereaksi keras. Banyak yang khawatir timnas akan kembali rapuh di lini belakang. Apalagi lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia bukanlah tim sembarangan.
Cedera Izas membuka pertanyaan besar, siapa yang bisa menggantikan perannya? Di tengah kekhawatiran itu, nama Pascal Struijk kembali mencuat. Struijk adalah bek Tegal Leeds United, klub yang bermain di Premier Liga, lahir di Belgia pada 11 Agustus 1999. Struijk memiliki darah Indonesia dari garis ibu yang berasal dari Semarang. Artinya, ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Karir Struijk di Leeds cukup gemilang, ia menjadi pemain reguler, tampil lebih dari 30 kali di Premier Liga musim lalu. Posisi utamanya adalah bek tengah, tetapi ia juga bermain sebagai bek kiri. Gaya permainnya dikenal disiplin, kuat dalam duel udara, dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Dengan tinggi badan 190 cm, Struijk menjadi sosok yang tangguh dalam menghadapi striker lawan. Jika Struijk bergabung dengan timnas Indonesia, ia akan membawa pengalaman berharga dari Premier Liga. Pengalaman menghadapi striker kelas dunia tentu akan menjadi aset besar bagi Garuda. Publik Indonesia pun antusias membayangkan duet Izas Struijk di lini belakang. Kombinasi keduanya bisa menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Langkah PSSI untuk melobi Struijk bukanlah hal baru. Program naturalisasi pemain diaspora sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Nama-nama seperti Jordi Amat, Sonny Walsh, Srin Patinama, hingga Izas adalah contoh sukses dari program ini. Tujuannya jelas, memperkuat timnas Indonesia dengan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia namun berkarir di luar negeri. Program ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, naturalisasi dianggap sebagai jalan pintas untuk meningkatkan kualitas timnas. Di sisi lain, ada yang menilai bahwa naturalisasi bisa menghambat perkembangan pemain lokal. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemain naturalisasi memang memberikan dampak signifikan. Jai Izas misalnya langsung menjadi pilar pertahanan sejak debutnya. PSSI tampaknya tidak ingin kehilangan momentum dengan Izas cedera. Mereka melihat Struijk sebagai solusi cepat, apalagi Struijk memiliki kualitas yang bahkan lebih tinggi dibanding beberapa pemain naturalisasi sebelumnya. Meski demikian, proses naturalisasi Struijk tidaklah mudah. Struijk pernah menolak naturalisasi pada Februari 2026. Alasannya sederhana, ia ingin fokus pada karirnya di Inggris. Struijk masih muda, masih memiliki peluang besar untuk menembus skuad Belanda. Menjadi pemain timnas Indonesia tentu akan menutup peluang yang bermain untuk Belanda. PSSI harus bekerja keras untuk meyakinkan Struijk. Proses administratif seperti paspor, izin FIFA, dan dokumen hukum memang bisa diurus. Namun faktor pribadi Struijk adalah tantangan terbesar. Apakah ia benar-benar ingin bermain untuk Indonesia? Apakah ia siap meninggalkan peluang bermain di Eropa? Selain itu, publik juga menyoroti isu identitas. Struijk memang berdarah Indonesia, tetapi ia lahir dan besar di Belgia. Apakah ia memiliki ikatan emosional dengan Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan perdebatan di media sosial. Jika Struijk akhirnya menerima naturalisasi, dampaknya akan luar biasa. Lini belakang timnas Indonesia akan semakin solid. Duet Struijk Izas bisa menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Pengalaman Premier Liga yang dibawa Struijk akan meningkatkan kualitas permainan timnas secara keseluruhan. Selain itu, kehadiran Struijk akan memberikan efek psikologis bagi pemain lokal. Mereka bisa belajar langsung dari pemain yang berkarir di liga top dunia. Sponsor dan publik pun akan semakin antusias. Timnas Indonesia akan dipandang lebih serius di kancah internasional. Namun, jika Struijk kembali menolak, PSSI harus mencari alternatif lain. Ada beberapa pemain diaspora lain yang bisa dilirik, namun kualitas Struijk sulit ditandingi. Penolakan Struijk juga bisa memunculkan kritik terhadap program naturalisasi. Apakah PSSI terlalu bergantung pada pemain luar? Apakah ini menunjukkan kurangnya pembinaan pemain lokal? Kesimpulannya, isu naturalisasi Pascal Struijk adalah kabar besar bagi sepak bola Indonesia. PSSI memang berupaya keras mendatangkan Struijk untuk menggantikan Jai Izas yang cedera. Namun, langkah ini belum pasti karena Struijk pernah menolak naturalisasi. Jika berhasil, timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan besar di lini belakang. Jika gagal, PSSI harus segera mencari opsi lain agar persiapan menuju Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027 tidak terganggu. Bagaimana menurut kalian sobat bola? Apakah Pascal Struijk sebaiknya menerima naturalisasi demi timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di berita berikutnya.